Suburan pada era prasejarah. Nah, di samping batu penis ini yang diduga lambang prasejarah atau kesuburan ya, juga ada beberapa tanaman yang aneh. Nah, ini tanaman yang cukup langka sebenarnya, dan biasanya memang tanaman ini dikembangbiakan oleh beberapa botanikal ya tertentu ya. Nah, ini dan batu penis ini memang sangat panjang ya, dan menyerupai penis memang. Batu penis sendiri disebut juga menhir pada masa kuno dan merupakan lambang kesuburan karena kali ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban kuno, baik itu masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, maupun setelah itu tepatnya di lereng Gunung Anjasmara. Nama ini muncul di dalam Serat Damarwulan, di mana meskipun banyak sekali nama-nama dan tokoh-tokoh dalam Serat Damarwulan yang bersifat legenda, namun latar belakang dan jalan ceritanya adalah berlatar belakang perang Paregreg, yaitu antara Prabu Wikramawardhana dengan Brih Wirabumi, penguasa Blambangan. Dalam Serat Damarwulan, selain nama Damarwulan yang dikenal sangat rupawan, bahkan menikah secara sembunyi-sembunyi dengan Putri Anjasmara yang merupakan putri dari Patih Logender yang tidak direstui baik orang tuanya maupun kedua saudaranya, yaitu Layang Kumitir dan Layang Seto. Termasuk kemudian tokoh-tokoh yang lain adalah penguasa Majapahit yaitu Ratu Kencana Wungu serta penguasa Blambangan yang dikenal dengan Raden Minak Jinggo. Kawasan ini penuh dengan tanaman kopi robusta berdaun lebar. Biasanya rasanya memang ada sedikit kepahit-pahitan, serta banyak sekali tanaman durian ya. Taman durian cukup banyak. Nah, di sana coba ada beberapa batu yang diduga memang membentuk formasi-formasi seperti tinggalan prasejarah atau semacam kubur batu gitu. Nah, coba kita selidiki. Memang lokasi ini cukup wingit karena diapit oleh dua air sungai atau dua sungai yang cukup besar dan jernih. Karena memang di atas sana sudah tidak ada perkampungan lagi, melainkan hutan ya, dari mata air yang menyatu menjadi sungai. Ada beberapa batu yang unik dan memiliki simbol-simbol aneh. Ya, misalnya seperti ini ya. Ada beberapa juga yang aneh di antara formasi-formasi batu ini. Nah, ada juga batu jejak-jejak vulkanologi yang kelihatan memang jejak magma beku ya dari aktivitas Gunung Anjasmara atau Gunung Anjasmara ya. Nah, sungainya cukup deras dan sangat jernih ya. Nah, ini dikisahkan memang Raden Damarwulan ini adalah sosok rakyat jelata tapi tampan dan rupawan, yang kemudian waktu itu Ratu Kencana Wungu lagi bermasalah dengan Minak Jinggo, penguasa Blambangan, yang kemudian Ratu Kencana Wungu ini membuat sayembara siapa saja yang bisa kemudian mengakhiri Brih Wirabumi atau Raden Minak Jinggo maka akan menikah dengan dirinya. Sebelum kemudian meniti karir di Majapahit, tepatnya Raden Damarwulan ini adalah seorang yang mengabdi kepada Patih Logender. Sedangkan Patih Logender sendiri memiliki dua putra, Layang Seto dan Layang Kumitir, serta Putri Anjasmara. Meskipun dari kalangan rakyat jelata ini, Putri Anjasmara ini sangat tertarik akan fisik yang rupawan dari Raden Damarwulan ya, yang akhirnya mereka melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi. Usut punya usut, kemudian intinya Raden Damarwulan tampil menjadi seseorang
yang berhasil mengakhiri Raden Minak Jinggo. Dan akhirnya Damarwulan pun menikah dengan Ratu Kencana Wungu, penguasa Majapahit pada waktu itu. Nah, beberapa batu memang terlihat aneh ya. Nah, seperti ini. Nah, batu-batu memang terlihat aneh. Ada beberapa diduga jejak dolmen atau meja batu, serta formasi-formasi batu besar ini memiliki persamaan ya, dimungkinkan memiliki persamaan dengan situs Matese, situs kubur batu. Lah, di pokok pangkal dari pohon durian ini kita akan mendapati sosok yang aneh, semacam alat kelamin laki-laki ya, yang berdiri tegak. Nah, di sini beberapa teman mengidentifikasi ini adalah batu penis, lambang kesuburan pada era prasejarah. Nah, di samping batu penis ini yang diduga lambang prasejarah atau kesuburan ya, juga ada beberapa tanaman yang aneh. Nah, ini tanaman yang cukup langka sebenarnya, dan biasanya memang tanaman ini dikembangbiakan oleh beberapa botanikal ya tertentu ya. Nah, ini, dan batu penis ini memang sangat panjang ya, dan menyerupai penis memang. Batu penis sendiri disebut juga menhir pada masa kuno, dan merupakan lambang kesuburan karena masyarakat Jawa itu berkembang seiring tanaman padi atau perkebunan, sehingga batu penis ini kemudian menjadi lambang kesuburan, selain kemudian tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur ya. Diduga area yang cukup luas ini memang ada jejak-jejak prasejarah atau prehistori ya, karena memang susunan batu di sini ini menyerupai beberapa formasi-formasi kubur batu, seperti di situs Matese ya, Jawa Tengah, Karanganyar. Nah, ini ada beberapa, cuman sebagian besar formasi batu-batu ini tertutup semak belukar. Sambil kemudian menikmati pemandangan yang indah, juga kemudian bercerita mengingat review kembali salah satu epik khas Kerajaan Majapahit atau cerita tradisi kisah Raden Damarwulan dalam Serat Damarwulan. Juga kemudian bagaimana kemudian bisa membayangkan ketika para pertapa atau para pengembara menyusuri hutan-hutan di lereng Gunung Anjasmara ini yang sangat luar biasa sekali ya, dan sangat memukau ini. Nah, airnya pun sangat jernih ya, dan berkelok-kelok. Nah, diduga para bangsawan dan para pangeran ketika mengembara di selatan dari ibu kota Majapahit Terlaluan ini juga biasanya kemudian bermain dan mandi di sungai yang karena airnya jernih dan segar ya. Selain itu memang hutan merupakan tujuan dari Wanaprastha dan Sunyasa, para pensiunan bangsawan Majapahit, guna kemudian menyempurnakan catur asrama, terutama tahapan ketiga dan keempat ya, Wanaprastha dan Sunyasa, guna menjemput moksa. Dan ini tujuan hidup pada masa era Kerajaan Majapahit. Jadi di sini ternyata kita akan mendapati ya, kiri dan kanan adalah sungai besar. Yang terlihat di sana ada jembatan-jembatan bambu ya, yang menghubungkan area hutan yang satu dengan hutan yang lain, karena memang hutan-hutan ini digarap oleh warga, baik itu ditanami durian, pisang, tales, singkong, nangka, dan berbagai macam kayu-kayuan ya. Semoga kemudian nama Putri Anjasmara yang diabadikan dalam nama Gunung Anjasmara ini terus lestari ya, dan mengingat bagaimana kemudian rakyat jelata seperti Raden Damarwulan ini bisa berduduk bersanding di atas singgasana Majapahit. Tentunya sebuah kisah yang tidak familiar di masa Majapahit itu sendiri atau masa kuno, karena memang ada semacam catur warna atau kasta ya. Tapi memang beberapa sejarawan menduga bahwasanya catur warna yang ada di Majapahit itu tidak dilaksanakan dengan ketat.
melainkan juga banyak hal dari rakyat jelata yang menjadi para petinggi kerajaan Majapahit. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari dan jangan semera ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.